Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Ya, baik Ibu. Ya, alhamdulillah masih sehat. Masih semangat kan? Semangat. Masih Bu. Ya, baik. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, KM-nya coba dipimpin dulu untuk berdoa. Opi, seperti biasa pimpin doa Opi. Siap Ibu. Oke teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih Opi. Nah, untuk sekarang, apakah hadir semua atau ada yang sakit kah? Hadir Bu. Hadir semua Ibu. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah. Atuh sepertinya ini kurang semangat ini. Coba berdiri dulu, kita peregangan dulu nih. Ayo, angkat tangannya diremas-remas. Ke depan, ke samping, ke atas. Bilang siap. Siap. Tidak kompak. Lagi. Ayo, angkat tangannya, remas-remas ke depan, ke samping, ke atas. Siap. Siap. Oke, sepertinya kita sudah siap untuk belajar. Baik, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang bab sistem pencernaan manusia. Nah, ini berhubungan dengan tubuh kita nih. Nah, sistem pencernaan manusia. Nah, submaterinya apa? Kita lihat. Nah, kita akan membahas tentang nutrisi. Nah, nutrisi itu apa ya? Nah, sebelum itu, kemarin kalian sudah belajar tentang apa bab sebelumnya? Ayo, masih ingat tidak? Tentang iya betul, struktur dan fungsi atau struktur jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahasnya tentang nutrisi. Waktu kelas 7 masih ingat tidak? Sumber energi tubuh kita itu berasal dari mana? Makanan. Nah, dari makanan. Nah, betul dari makanan. Nah, kita bahasnya sekarang makanan. Nah, kenapa sih kalian setiap hari harus makan? Tadi makan tidak di rumah? Makan Bu. Oh iya. Nah, kenapa kita harus makan? Supaya bisa bertahan hidup. Bisa beraktivitas, bisa bertahan hidup. Nah, kalau begitu di dalam makanan ada apa ya? Kok bisa membuat kita bertahan hidup? Coba. Ada energinya, ada isinya. Iya, betul. Ada nutrisinya. Lalu nutrisi apa? Oke, kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa? Nah, kita lihat setelah melakukan proses pembelajaran dengan permasalahan, kalian melalui metode praktikum dan diskusi, kalian bisa menganalisis jenis-jenis nutrisi pada bahan makanan berdasarkan data hasil uji makanan, dan juga kalian harus bisa menganalisis kebutuhan energi dalam upaya menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya kalian juga harus bisa menyajikan hasil penyelidikan uji bahan makanan seperti itu. Nah, manfaatnya seperti apa? Nah, berarti lihat ini pertemuan pertama. Manfaatnya berarti kita dapat mengetahui jenis nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, penilaian seperti biasa ya. Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, juga ada nanti di akhir ada penilaian pengetahuan. Nah,
LKPD pun nanti Ibu nilai. Nah, sikap yang ingin Ibu nilai di sini adalah teliti dan juga bertanggung jawab. Ya, teliti dan juga bertanggung jawab. Nah, oke. Ibu bagi kelompok. Boleh? Sekarang kita bagi kelompok. Mau berhitung atau mau ditunjuk? Berhitung. Berhitung boleh. Berhitung 1 sampai 4. Silakan. 1 sampai 4. 1, 2, 2, 3, 4. Baik, kalau begitu silakan yang nomor 1 dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dan dengan 4. Nah, sudah berkelompok dengan temannya? Sudah, Bu. Oke, Ibu bagikan LKPD ya. Nah, baik, Ibu bagikan LKPD. Setelah itu sudah duduk ya. Bagikan LKPD. Nah, sudah dibagi LKPD dan dibuka. Coba kalian lihat video berikut ini. Sudah muncul kan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Coba lihat. Kelihatan? Terdengar tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Perhatikan ya, perhatikan anak-anak. Nah, sudah terlihat? Nah, dari video ini, coba kalian identifikasi kira-kira mengapa ya si Arya itu bisa seperti itu. Padahal usianya sama dengan kalian. Ya. Kenapa? Coba. Kemudian lihat lagi di sini amati gambarnya. Nah, selain tadi si Arya ada juga beberapa ini. Yang pertama itu apa? Gizi buruk. Yang kedua itu diabetes. Nah, pada anak. Kemudian tadi Arya. Nah, dari ketiga dari video itu coba identifikasi. Kenapa? Apa? Coba yang kalian temukan. Ada yang mau mencoba? Ayo. Kenapa Arya bisa sampai berat badannya 100 kilo lebih ya, Bu? Iya, kenapa sih Arya beratnya sampai 100 lebih? Padahal usianya masih kanak ya. Ada yang mau menjawab? Coba. Ayo. Kebanyakan makan, Bu. Nah, kebanyakan makan. Ternyata kebanyakan makan. Berarti penyebabnya di makanan. Kalau begitu, makanan yang apa sih yang menyebabkan si Arya
menyebabkan obesitas. Nah, untuk itu coba kalian identifikasi masalah sebanyak mungkin, kemudian di sana di LKPD-nya nanti di sini ya lakukan. Nah, di sini ya kalian masukkan identifikasi masalah tadi sebanyak mungkin terkait dengan video Arya dan yang lainnya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Aida, itu permasalahannya bisa cari lebih lagi daripada yang Aida. Kemudian kalian tentukan di sini hipotesisnya. Karena apa? Berdasarkan kajian literatur atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan atau bisa dari internet. Silakan ya kalian cari, kemudian nah, langkah selanjutnya kalian lakukan. Ya tadi bagaimana sih Arya bisa menjadi obesitas seperti itu? Kan ada pertanyaan itu. Oh, karena makanan tadi menurut Mia ya. Makanan yang seperti apa? Makanya kalian harus uji supaya tahu makanan apa sih yang menyebabkan obesitas, yang menyebabkan diabetes dan yang lainnya. Silakan kalian lakukan sesuai dengan LKPD ya langkah-langkahnya. Ibu kasih waktu 40 menit. Oh iya, Ibu lupa. Untuk tiap kelompok, ya, di sini kan, coba lihat dulu LKPD-nya. Di sini kan ada menguji karbohidrat, uji lemak, uji protein, dan juga uji vitamin C. Nah, kelompok 1, kalian uji karbohidrat dengan uji lemak. Kelompok 2, uji protein dengan uji vitamin C. Nah, kelompok 3, uji karbohidrat dan uji lemak. Kemudian kelompok 4 uji protein dan juga uji vitamin C. Silakan lakukan. Nah, sambil kalian melakukan percobaan, Ibu akan melihat bagaimana kerja kalian di kelompok maupun individu. Silakan dilakukan ya. Sudah dilakukan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, bahan-bahannya kan sudah ya kemarin Ibu kasih tahu. Nah, silakan. Sudah dibagi-bagi. Baik. Ayo, kerja ya. Ibu sambil lihat nih, siapa yang diam saja. Ya. Coba. Di sana ada langkahnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan terlebih dahulu. Sambil berjalan ya percobaannya. Ya, sudah. Nah, untuk selanjutnya, karena waktunya telah habis, nah coba nanti kalian presentasikan tiap kelompok hasil dari percobaan dan juga hasil diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, Ibu harap kelompok yang lain ikut memperhatikan karena di sini pembahasannya kan berbeda-beda. Nah, tetapi kalian harus bisa atau harus tahu makanan-makanan yang terkandungnya nutrisinya apa saja, seperti itu. Baik, bisa kita mulai presentasinya? Mau dari mana dulu? Apa mau dari tanggal aja ya? Sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 5, Ibu. Tanggal 5. Absen 5, absen 5. Ayo. Absen 5 siapa? Yuk, kelompok yang pertama absen 5. Coba. Aida ya? Ayo. Ya, Ibu. Kelompok Aida ya? Ayo, kelompok Aida. Yang lainnya perhatikan ya. Siap, Ibu. Ya, silakan. Aida itu kelompok berapa tadi? 1 atau 1, oh Bu. ya, 1 berarti uji apa tadi? Uji karbohidrat dan juga lemak. Silakan. Nomor 1, bahan makanannya nasi, Bu. Ya. Bagaimana sih nasi itu? Ya, nutrisi
nutrisi yang ada di dalam nasi itu ada karbohidratnya, Bu. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju atau tidak, atau mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Betulkah nasi itu mengandung karbohidrat? Betul, Bu. Kelompok 2, Betul, Ibu. Setuju, Setuju, ya, Ibu. betul. Nah, tadi Betul, Ibu. karbohidrat itu diuji menggunakan apa? Betadin, ya, atau lupur, Iodin. ya, Betadin, Ibu. iodin. Nah, berubah warnanya ya sesuai tadi di langkah kerja. Nah, karena berubah kebiruan berarti nasi itu mengandung karbohidrat. Oke, tepuk tangan untuk Aida. Bagus, untuk kelompok Aida. Baik, untuk yang selanjutnya. Opi. Kelompok Opi, silakan. Iya, Ibu. Ya. Opi kelompok berapa? Coba. Kelompok 2, Ibu. Iya, kelompok 2. Berarti kelompok 2 itu menguji Hmm, protein. Protein, Ya, Bu. iya, coba protein. Silakan. Bahan makanannya apa, Opi? Kalau protein tadi. Pakai Ya, telur. telur. Gimana hasilnya? Mengandung atau tidak? Nutrisinya tadi ada proteinnya, Bu. Ada dari hasil pengamatannya. Iya. Gimana kelompok yang lain? Setuju tidak? Atau ada yang mau ditambahkan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Ya, ternyata telur itu dia mengandung protein. Nah, betul. Oke, tepuk tangan untuk Opi dan kelompoknya. Baik, sudah tampil semua ya. Alhamdulillah. Nah, kita coba untuk ini sudah didiskusikan tadi kan hasil datanya. Nah, coba kita tarik kesimpulan coba dari hasil percobaannya. Nah, lihat di sini sudah diisikan ya. Nah, jadi kita itu tadi sudah menguji makanan yang kita makan. Apa sih makanan yang biasa kita makan tadi? Ada nasi, ada roti. Nah, ternyata setelah diuji makanan dan bisa diuji sendiri, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah mengandung karbohidrat, apalagi Protein. lemak, Lemak. vitamin. Nah, Vitamin C. kalau Vitamin begitu yang terjadi ke Arya, sudah tahu kenapa si Arya bisa seperti itu? Kebanyakan lemak, Bu. Banyak karbohidrat. Oh, kelebihan karbohidrat, kebanyakan lemak. Nah, itu akibat apa? Akibat dari kebutuhan energinya yang tidak sesuainya. Makanya setelah kita tahu dengan makanan-makanan yang terkandung nutrisinya, kita bisa mengkonsumsi makanan dengan sehat ya. Nah, kemudian kenapa sih tadi protein itu si Arya kan masih kecil nih, masih umur belasan tahun, masih umur SD ya, 9 tahun. Nah, butuh nggak protein? Sedangkan dia menjadi obesitas karena lemak. Berarti kandungan proteinnya masih belum lengkap atau terpenuhi. Makanya dia seperti itu. Makanya setelah kita tahu nih, setelah kita tahu bahwa setiap makanan itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, kita bisa memilih mana makanan yang sehat, mana yang bergizi, dan sesuai untuk kebutuhan Tubuh. kebutuhan siapa? Kebutuhan tubuh. Betul sekali. Nah, untuk itu ada yang mau ditanyakan tidak? Coba. Saya mau nanya, Ibu. Ya boleh, Opi silakan. Ibu, kalau saya kenapa ya? Makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, Ibu.
Makannya Iya, Ibu, banyak tapi sama. nggak gemuk. Ada yang bisa menjawab dulu kenapa? Makannya Bu. banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Ada yang bisa jawab? Itu kali Bu, genetik kali Bu. Genetik, Atau temen lu dibilangin cacingan, coba Bu saya. Padahal cacingan kan ya. enggak Bu. Iya, bisa Oh jadi iya, Opi cacingan juga. Tapi tuh. udah ini Bu, udah diceknya enggak. Oh enggak, ya jadi Opi begini banyak, ya. terlalu banyak bergerak Bu. Banyak bergerak. Iya, betul. Berarti dari yang tadi disebutkan Aida, Mia, Opi, semuanya itu betul. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ya kondisi tubuh kita berbeda dengan yang lain. Genetik juga iya, meskipun asupan nutrisinya bagus, jadi tergantung genetik. Atau mungkin saya genetiknya bagus Bu, tapi tetap nggak, berarti kebutuhan energi setiap harinya mungkin yang masih kurang untuk tubuh Opi, seperti itu ya. Jadi silakan Opi perbaiki lagi kebutuhan nutrisinya, pola makannya, ya konsumsi buah tidak vitaminnya, proteinnya cukup tidak tiap hari. Nah, seperti itu. Selain mungkin faktor genetik atau aktivitas tubuhnya. Apakah terlalu beraktivitasnya? Ya, karena kan ketika kita beraktivitas, keringat kita keluar. Sedangkan untuk beraktivitas kita memerlukan banyak energi. Jadi makanan yang masuk itu bisa saja terkuras untuk energi saat kita beraktivitas. Seperti itu. Bagus ya. Ini pertanyaannya sudah hebat-hebat. Kalian emang luar biasa dan semangatnya juga bagus. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri ada soal evaluasi nih untuk hari ini untuk kalian ya. Jadi setelah pembelajaran tadi ya kita sudah tahu jenis nutrisinya, kita juga harus tahu pemenuhan tubuh nutrisi dalam tubuh kita seperti apa. Nah, kita tinggal evaluasi nih ke diri kita, seberapa jauh sih pengetahuan yang sudah kita dapat pada hari ini ya. Nah, lihat di sini ada link Google Form yang sudah Ibu sebarkan di grup WA. Nah, silakan kalian isi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk 5 pertanyaan. Sudah? Sudah diisi? Udah Bu. Sudah Bu. Nah, oke, semoga hasilnya bagus ya. Nanti Ibu nilainya dikasih tahu nanti setelah pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan nilainya bagus. Nah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat bagus, dengan sangat baik, dengan sangat aktif. Ibu ucapkan terima kasih. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas apa nih selanjutnya? Ada yang sudah tahu? Tentang struktur dan fungsi organ. Tadi kan sudah tahu makanan. Setelah masuk makanan, nah kemana? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, apakah kalian hari ini senang belajar dengan Ibu? Senang Bu. Oke, terima kasih. Ibu juga sangat luar biasa, senang sekali. Nah, sekian dari Ibu. Silakan nanti kalian istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.